akan jauh lebih epic ya dan jauh lebih meaningful jika dalam HUT kali ini Bu Mega sebagai ketum yang juga masih merupakan center of gravitation ya di dalam organisasi PDIP itu mencanangkan gerakan membersihkan negara dari korupsi dimulai dari PDIP. Guys, tahu nggak tanggal 10 Januari 2021 kemarin ada yang ulang tahun nih. Siapa coba? Bukan gua. Ulang tahun gua bulan November ya udah lewat. Yang ulang tahun adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP. Partainya Bu Mega ya. Ulang tahun yang keberapa? 48. Ini kalau umur orang nih 48 tahun menjelang setengah abad ini umur yang krusial. Itu lagi mateng-matengnya tuh ya. Udah bijak ya kan, ilmunya luas dan bisa jadi guru ya, tanda kutip. Guru bagi siapa? Bagi orang lain, bagi peradaban bahkan. Nah, apalagi nih tema yang diusung dalam ulang tahun ke-48 ini dahsyat guys. Indonesia berkepribadian dalam kebudayaan. Nah, ya. Nggak tahu kenapa ya, kalau dengar kata berkebudayaan tuh dikaitkan sama PDIP buat gue jadi ring a bell. Kalau nggak salah ya, gue pernah bikin video tentang RUU HIP yang diusung antara lain oleh PDIP. Bener gak sih? Kalau nggak salah di situ tuh ada diskursus tentang sila pertama. Kan sekarang ketuhanan yang Maha Esa ya. Itu entah gimana tuh mau jadi ketuhanan yang berkebudayaan. Katanya begitu ya. Oke, tapi kita nggak ngomongin itu. Nah, acara rangkaian atau rangkaian acara tepatnya HUT PDIP ke-48 ini akan diisi oleh beberapa agenda utama. Dibuka dengan apa? Dengan pidato atau arahan lah. Dari siapa? Dari Ketua Umum PDIP Ibu Megawati. Kira-kira jam 14 hari Minggu kemarin ya. Langsung disambung dengan sambutan dari Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi yang juga kader PDIP. Nah tentu saja karena situasinya masih pandemi COVID-19, pidato dan sambutan tadi dilakukan secara daring ya dan diikuti oleh seluruh kader PDIP di seluruh wilayah Indonesia di mana mereka berkumpul di kantor-kantor PDIP setempat. Nah, menurut Pak Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, ya, ini sekaligus dalam upaya untuk mencetak rekor muri, ya. Kenapa? Karena diperkirakan kader yang hadir itu berjumlah 100.000 orang. Wih, gila ya, banyak banget ya. Yang mengikuti tadi arahan maupun sambutan itu 100.000 orang. Ya tentu saja mengikutinya lewat perangkat Zoom. Wih, gue belum pernah ya Zoom 100.000. Dahsyat ya. Nah, selain itu ada juga nih agenda lain yang dimulai sejak Minggu pagi kemarin, yaitu apa? Menanam pohon dan bersih-bersih di Sungai Ciliwung. Oke, ini melibatkan juga para pejabat teras ya, para pimpinan pusat PDIP yang akan ikut atau ya ikut hadir lah ya di berbagai titik di sepanjang Sungai Ciliwung. Nah, Pak Hasto mengatakan begini. HUT ke-48 juga menjadi momentum konsolidasi partai. Karena itulah rangkaian acara dilakukan hingga 31 Mei 2021. Wih, dahsyat ya. Dan dilanjutkan, masih ada kelanjutannya. Dengan bulan Bung Karno sepanjang bulan Juni 2021. Wih, ini kalau gua pikir-pikir berpeluang nih mencetak rekor muri berikutnya. Apa tuh? Rangkaian acara HUT terpanjang. Coba Pak Hasto daftarin ke muri ya, mana tahu dapat ya. Nah, guys, gue baru tahu ya, ternyata 10 Januari nih HUT-nya PDIP ini bertepatan juga dengan Hari Menanam Pohon Sedunia. Sekarang banyak ya hari-hari sedunia ya, ada hari menanam pohon. Asal jangan ada aja nih hari menanak nasi, hari mencuci pakaian. Enggak, canda ya. Hari menanam pohon sedunia 10 Januari. Nah, terkait dengan itu Ibu Mega mencanangkan gerakan penghijauan dan gerakan membersihkan sungai. Ya. Sehingga dalam konteks ini Ibu Mega minta nih
agar para pengurus dan para kader di seluruh daerah itu memilih sungai yang paling dekat ya di wilayahnya. Kemudian dilakukan gerakan membersihkan dan gerakan penghijauan di sepanjang aliran sungai tersebut. Menurut gue idenya kreatif ya. Ulang tahun partai itu dikaitkan dengan pembersihan sungai dan juga penghijauan. Nah, tema gerakannya yang diusung oleh Bu Mega adalah Cinta Ciliwung Bersih, CCB. Bu Mega ada aja singkatannya CCB. Dan bukan itu aja ya. Juga Bu Mega memilih secara khusus logonya. Logonya adalah bunga lotus ya atau bunga teratai. Nah, kenapa kok bunga lotus? Kenapa enggak bunga yang lain ya? Mawar misalnya gitu ya. Yuk kita dengar langsung ya penjelasan Bu Mega kenapa bunga lotus yang dipilih. Bunga lotus yang saya pilih sebagai logo gerakan penghijauan ini, dia mempunyai makna yang sangat dalam. Bunga lotus itu adalah sejenis teratai. Kita tahu teratai itu atau bunga lotus itu hidup di dalam lumpur. Namun ia mampu menampilkan selain keindahan, juga seluruh bagian dari bunga lotus tersebut bermanfaat bagi kehidupan. Bayangkan dari akar, biji hingga bunga dapat dimakan dan berguna bagi kesehatan. Bagaikan bunga lotus tersebut, saya berharap agar melalui ulang tahun PDI Perjuangan, seluruh simpatisan, anggota dan kader PDI Perjuangan dapat memberikan kegunaan dan sumbangsinya bagi rakyat, bangsa dan negara Indonesia tercinta. Semoga apa yang dilakukan oleh PDI Perjuangan ini semakin memberikan inspirasi bahwa berpolitik itu bukan hanya ansih berpolitik, tetapi berpolitik itu juga menyentuh aspek kehidupan yang paling mendasar, yakni termasuk menjaga lingkungan hidup agar tetap asri dan lestari. Nah, pertama, gue ucapkan selamat nih, selamat hari ulang tahun untuk PDIP yang menjadi partai pemenang pemilu sekaligus juga adalah partai penguasa ya, karena PDIP lah yang menjadi pengusung utama presiden dan wakil presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin ya. Nah, kedua, gue juga pengen apresiasi Bu Mega nih, yang mencanangkan gerakan penghijauan dan gerakan membersihkan sungai dengan tema tadi Cinta Ciliwung Bersih. Ya apalagi kemudian pilih lotus nih sebagai logo atau ikonnya dan Bu Mega meyakinkan banget menjelaskan filosofinya. Intinya adalah pengurus, kader, simpatisan PDIP diharapkan memberikan kegunaan atau manfaat luas bagi masyarakat ya. Ibarat bunga lotus tadi ya yang seluruh bagiannya ya selain indah juga memberikan banyak manfaat. Nah, tapi ada satu hal nih yang mengganjal di hati gua dan ingin gua sampaikan. Jadi sangat gua sayangkan. Kenapa Bu Mega justru mengendorse atau mencanangkan gerakan membersihkan sungai dengan tema Cinta Ciliwung Bersih? Ya, kok itu ya yang jadi pilihan? Karena menurut gua akan jauh lebih epic ya dan jauh lebih meaningful jika dalam HUT kali ini Bu Mega sebagai ketum yang juga masih merupakan center of gravitation ya di dalam organisasi PDIP itu mencanangkan gerakan membersihkan negara dari korupsi dimulai dari PDIP. Kenapa gua garis bawahi dimulai dari PDIP? Karena bagaimanapun sekali lagi PDIP adalah partai pemenang pemilu. Ya, PDIP di dalam Pilkada 2020 yang kemarin itu mendominasi. Ya, di kabinet pun menteri-menteri PDIP cukup banyak. Jadi PDIP mengirimkan banyak sekali kadernya untuk menempati jabatan-jabatan publik, jabatan-jabatan politik di negara Republik Indonesia. Artinya adalah tidak mungkin memulai gerakan negara bersih korupsi kalau tidak dimulai dari PDIP. Ya, sebagai partai terbesar. Nah, yuk kita buka beberapa catatan. Pertama, tentunya publik belum lupa kasus Harun Masiku ya. Kasus ini bermula dari permohonan PDIP mengajukan Harun Masiku menggantikan Nazarudin Kemas. Ya, ini adalah caleg PDIP yang meninggal dunia. Nah, kemudian KPU ternyata melantik Reski Aprilia.
Karena dia adalah pemilik suara terbanyak di Dapil Sumsel 1 ya, tempat tadi Nazruddin Kemas ini jadi wakilnya gitu ya. Namun DPP PDIP ternyata berkeras mengajukan Harun Masiku sehingga perlu ditempuh penggantian antar waktu. Ya, kemudian terjadi PAW ya Reski tadi diganti oleh Harun Masiku dan ini ternyata guys kemudian ditengarai melibatkan suap yang diterima oleh Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang kemudian ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK ya. Nah ini menjadi aneh dan bikin kita gagal paham. Kenapa? Karena yang menerima suap Komisioner KPU tadi Wahyu Setiawan sudah ditangkap, ditetapkan sebagai tersangka. Tapi siapa pemberi suapnya sampai hari ini goib. Ya ditengarai Harun Masiku kan yang paling berkepentingan gitu ya. Walaupun kalau lu balik lagi ke file-file lama dalam kasus ini Pak Hasto Kristianto ya Sekjen PDIP juga sempat santer disebut-sebut ada keterlibatan di dalamnya walaupun kemudian dibantah ya. Nah yang membuat publik gagal paham adalah ini tepat setahun nih ya. Keberadaan Harun Masiku ini nggak kunjung jelas. Sejak dinyatakan berangkat ke Singapura tanggal 6 Januari 2020, kita nggak pernah tahu nih dia udah balik atau belum gitu loh. Ya, konon kabarnya tanggal 7 atau tanggal 8 Januarinya udah balik, tapi dibantah dan seterusnya. Bahkan publik nggak tahu ini Harun Masiku masih hidup atau sudah meninggal, udah mati, kita juga nggak tahu. Nah, ini agak aneh ya. Karena banyak kasus yang lain itu dengan cepat diungkap oleh aparat penegak hukum. Bahkan saking ramainya kasus ini sampai Menkumham ya Pak Yasona Lauli yang juga kader PDIP. Yang anehnya juga ikut di tim hukum PDIP yang ikut memberikan keterangan ketika menyampaikan sikap PDIP terhadap kasus ini ya. Itu Pak Yasona sampai mencopot Pak Roni F. Sompi. Beliau ini adalah Dirjen Imigrasi. Yang waktu itu kalau nggak salah dianggap memberikan keterangan yang nggak pas ya tentang keberadaan Harun Masiku. Nah guys dalam pidato HUT-nya Bu Mega sama sekali tidak menyinggung kasus Harun Masiku ini. Padahal menurut gua kasus Harun Masiku ini nggak bisa diabaikan oleh Bu Mega dan PDIP. Gua bahkan mengatakan ini adalah hutang PDIP ya. Hutang PDIP yang kalau tidak dilunasi akan selalu tercatat di dalam benak kolektif rakyat Indonesia. Ya, akan ada tuh semacam equation di dalam otak kolektif kita. PDIP adalah Harun Masiku. Kacau kan? Kalau nggak dibayar nih, nggak diselesaikan. Nah berikutnya Bu Mega juga nggak menyinggung sama sekali kasus korupsi dana bansos COVID-19 yang menyeret mantan Mensos yang sekaligus juga adalah elit PDIP Juliari Peter Batubara. Nah seperti gue singgung dalam beberapa video gue, korupsi Juliari ini extraordinary crime yang terjadi pada extraordinary situation, jadinya sangat dahsyat ya. Dilakukan dari dana bansos yang ditujukan untuk menolong masyarakat yang sedang terhimpit beban berat pandemi COVID-19. Penunjukan PT RPI sebagai salah satu rekanan tersebut diduga diketahui oleh saudara JPB dan diketahui juga dilakukan oleh AW. Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama diduga diterima P kurang lebih sebesar 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh MJS kepada JPB.
melalui AW dengan nilai sekitar 8,2 miliar. Pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh EK dan SN selaku orang kepercayaan saudara JPB untuk digunakan membayar berbagai kebutuhan pribadi saudara JPB. Nah guys, korupsi yang dilakukan Juliari ini terhadap dana bansos haknya wong cilik ini menjadi semakin ironis dan paradoks. Kalau kita kaitkan dalam konteks jargon yang sering diangkat oleh PDIP bahwa PDIP adalah partainya wong cilik. Ya tentu nggak salah dong kalau masyarakat menuntut dengan pertanyaan kritis. Kok bisa partai wong cilik kadernya merampok hak wong cilik? Dan itu gue rasa wajib diadres oleh Ibu Mega dalam kesempatan sepenting hari ulang tahun. Tadi kata Pak Hasto ini adalah momentum konsolidasi yang menurut gue mestinya bukan cuma konsolidasi dari kader, membangun soliditas kader, tapi juga konsolidasi dari values, konsolidasi dari nilai-nilai. Ya, lebih lanjut nih guys, Bu Mega juga tidak menyinggung bahwa di seputar penangkapan atau penersangkaan Juliari Peter Batubara, PDIP itu mencatat hat-trick. Ya, karena cuma dalam kurun waktu 10 hari itu ada 3 kadernya yang ditangkap oleh KPK. Tadi Juliari Batubara, korupsi bansos ya, senilai at least 17 miliar. Ini 6 Desember 2020. Lalu sebelumnya ada Weni Bukarno, Bupati Banggai Laut. Ini beberapa hari sebelumnya, 3 Desember. Ya ditengarai menerima suap 2 miliar untuk pengadaan jalan dari para pengusaha ya. Yang kemudian diduga digunakan untuk serangan fajar dalam pilkada. Karena Weni Bukarno ini berniat maju lagi. Lalu mundur lagi 27 November ada Ajay Priyatna. Ya, beliau ini adalah wali kota Cimahi ya. Yang ditengarai menerima komitmen fee 3,2 M dalam konteks pembangunan RSU Kasih Bunda di Cimahi. Parah. Hat-trick 10 hari. Di luar 3 nama itu sebelumnya ada lagi nama-nama mentereng dari kader PDIP. Ini gua bacain cepat aja ya. Supian Hadi, Bupati Kota Waringin Timur. Masud Yunus, Wali Kota Mojokerto. Edi Rumpoko, Wali Kota Batu, Malang ya. Sri Hartini, Bupati Klaten. Taufikur Rahman, Bupati Nganjuk. Bambang Kurniawan, Bupati Tanggamus. Ojang Sohandi, Bupati Subang. Nyoman Damantara, mantan anggota Komisi 6 DPR RI. Ardian Syah, anggota DPR RI, mantan Bupati Tanah Laut. Damayanti Wisnu Putranti, ya, mantan anggota Komisi 5 DPR RI. Ini semua dicokok oleh KPK. Dahsyat. Nah, bahkan nih ada satu akun ya, akun Political Jokes ID. Ini memang suka mengunggah di Instagramnya ya, berbagai data ya yang berkaitan dengan kotor-kotornya dunia politik gitu ya. Ini sempat mengunggah infografis berjudul PDIP memuncaki daftar kepala daerah di Jawa Tengah yang tertangkap KPK. Ya lo lihat nih ya. Aduh, gue hitung-hitung luar biasa ya. Dari 21 kepala daerah di Jawa Tengah yang dicokok KPK, 15-nya adalah dari PDIP. Ini 71,43%. Juara banget. Oke guys, kita kembali ke mega korupsi ya, ke kasus korupsi besar dana bansos COVID-19 yang menyeret Juliari Batubara. Nah, ini ada kabar terbaru nih guys. Yang gak enak lagi. Masih terkait dengan kader PDIP yaitu Herman Heri yang dia ini juga menjabat Ketua Komisi 3 DPR RI. Nah ini ada Pak Setio Purwanto, Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy yang mengungkapkan bahwa ini dari bocoran BAP-nya Juliari Batubara, BAP itu berita acara pemeriksaan ya. Jadi BAP Juliari Batubara dan Matius Joko Santoso selaku pejabat pembuat komitmen atau PPK proyek Bansos. Nah, Pak Setio mengatakan begini, dari 100 perusahaan yang menjadi vendor Bansos, banyak perusahaan baru yang didirikan 1 hingga 2 bulan dan perusahaan tersebut dimiliki oleh pejabat-pejabat. Dahsyat. Jadi kayaknya ini ada kabar proyek dibikin tuh ya perusahaan-perusahaannya. Tidak tertutup kemungkinan Herman Heri sebagai politisi PDI Perjuangan ikut di sana. Dahsyat ya.
Bertitik tolak dari data di atas, menurut gue Bu Mega salfok nih, alias salah fokus. Kok di dalam HUT ke-48 ini justru fokusnya tadi penghijauan dan membersihkan sungai. Yang menurut gue nih agak susah nih kalau kita tarik ke tema besarnya Indonesia berkepribadian dan berkebudayaan. Karena tentu aja kita nggak berharap bahwa korupsi itu menjadi bagian dari kepribadian dan kebudayaan kita. Nggak mau lah kita. Ya, kita ingin sebuah negara yang dikelola dengan good governance dan clean government yang bebas dari korupsi. Itu budaya, itu kepribadian yang ingin kita bangun bareng-bareng. Nah, sehingga menurut gua harusnya Bu Mega ini menggunakan momentum HUT ke-48 yang penting ini untuk secara serius ya, sungguh-sungguh dan sistematik melakukan atau setidaknya mencanangkan gerakan pembersihan korupsi secara internal. Ya. Kan dalam pidatonya ya, Bu Mega itu menggunakan tadi filosofi Lotus untuk menggambarkan harapan beliau terhadap para pengurus dan kader PDIP. Lotus itu selain indah kata Bu Mega, tapi seluruh bagiannya, bunganya, batangnya, akarnya, bijinya bermanfaat. Ada yang bisa dimakan, ada yang bisa untuk treatment kesehatan. Itu yang Bu Mega katakan kan di pidatonya. Jadi beliau mengharapkan semua pengurus dan kader PDIP itu bisa seperti Lotus yang membawa kebermanfaatan luas bagi masyarakat. Nah, pertanyaan kritisnya adalah bagaimana kader-kader PDIP terutama yang dikirim untuk menempati jabatan-jabatan publik bisa memberikan manfaat luas bagi masyarakat kalau mereka masih sangat rentan terhadap tindakan korupsi. Ya, itu pertanyaan kritis menurut gua yang merupakan PR yang harusnya diadres oleh Ibu Mega. Gua nggak tahu apakah Bu Mega akan mengulang pidatonya. I don't know. Jadi menurut gua nggak cukup kalau Bu Mega cuma dalam beberapa kesempatan ya sebagaimana dikutip oleh Pak Hasto itu mengingatkan kadernya yang duduk di jabatan-jabatan publik untuk tidak melakukan korupsi. Nggak cukup. Mana bisa orang Indonesia cuma diingatkan. Ya tentu kita nih terutama paling nggak gue lah berharap PDIP menunjukkan bahwa mereka punya gerakan secara sistematik untuk menanggulangi korupsi yang terbukti banyak dilakukan oleh kader-kadernya. Sekali lagi gue ucapkan dirgahayu PDIP, selamat ulang tahun PDIP yang ke-48. Pesan gue tolong bantu temukan Harun Masiku dan biarkan KPK menghukum mati Juliari Peter Batubara. Oh ya guys, ingetin lagi nih ya, di change.org ada petisi hukum mati Juliari, koruptor bansos COVID-19. Alhamdulillah ya, sudah lebih dari 2.700 orang yang ikut tanda tangan. Ini akan dahsyat nih ya. Dan kalau lu mau ikutan berpartisipasi ya, linknya ada di kolom komentar. Itu aja dari gue, stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.